Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-481 bertepatan dengan bab ke-2319. Mobil sejenis Rolls Royce itu memang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Kalau menghitung jumlah seluruh mobil Rolls Royce yang ada di Jinling, mungkin jumlahnya hanya sekitar 10-15 buah saja. Dan mobil yang ada di sini kebanyakan adalah mobil tua yang usianya sudah mencapai belasan tahun. Mobil Rolls Royce tua semacam itu sebenarnya harganya tidak begitu mahal. Sebagian besar dari mereka sudah sering berpindah tangan dan pada akhirnya mereka berakhir di tangan vendor pernikahan yang menyediakan mobil pengantin yang khusus disediakan untuk para anak muda yang mementingkan gengsi. Oleh karena itu, jumlah orang yang mempunyai mobil Rolls Royce yang benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka sendiri benar-benar sangat sedikit. Sebelum ini Kapten Wang juga sempat berpikir apakah mereka harus pergi mencari vendor pernikahan yang menyediakan mobil pengantin untuk menyewa mobil Rolls Royce tua, karena biar bagaimanapun kalau mereka menyewa mobil tua, kalau seandainya terjadi kerusakan saat menggunakannya, biaya ganti rugi yang harus dibayarkan relatif murah. Jadi hal ini tidak akan terlalu memberatkan mereka. Namun dia langsung berubah pikiran. Dia berpikir di dalam hatinya, penjahat semacam Liu Jian ini tidak hanya mempunyai firasat yang kuat kalau polisi hendak menangkapnya, dia juga sama sekali tidak bisa dibodohi. Prioritas utama sekarang adalah membuat buronan kelas kakap itu pergi dari klub Zhenbao secepat mungkin. Lebih baik lagi kalau dia langsung pergi dari Jinling. Semakin cepat dia pergi maka akan semakin baik. Oleh karena itu pada saat ini kita tidak boleh sampai membuat masalah baru. Kalau menyiapkan mobil Rolls Royce tua untuk Liu Jian, dia pasti akan marah dan hal ini bisa menyebabkan munculnya masalah baru. Selain itu, mobil pribadi milik Chen Jekai adalah Rolls Royce. Di hotelnya juga tersedia 4 mobil Rolls Royce dengan tipe yang berbeda-beda. Dia berbeda dari yang lainnya. Sebagian besar dari mereka hanya mempunyai satu mobil Rolls Royce dan mereka juga sangat menjaga mobil mereka. Oleh karena itu, kalau kita meminjam Rolls Royce milik Chen Jekai, kesempatan untuk mendapatkan izin akan jauh lebih besar. Selain memikirkan hal ini, dia langsung mengeluarkan handphonenya dengan menghubungi Chen Jekai. Pada saat yang sama, Chen Jekai baru saja memarkir mobilnya di depan rumah tua yang pernah ditinggali oleh Yi Chen bersama kedua orang tuanya. Dia berjalan masuk pagar rumah tersebut dengan diikuti Yi Chen di belakangnya. Saat melihat halaman rumah tersebut yang sangat tidak terawat, Yi Chen menghela nafas berat. Saat ayahku menyewa rumah ini dulu, halaman kecil ini sama berantakan seperti sekarang. Lalu setelah itu ayah ibuku bekerja sama untuk membersihkan halaman kecil ini sedikit demi sedikit, kemudian mengubahnya menjadi tempat tinggal yang sangat hangat. Saat berbicara sampai di sini, Yi Chen tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menghela napas lagi. Setelah itu dia berkata lagi, "Bibi Du pasti akan sama seperti ayah ibuku. Dia pasti akan membersihkan rumah ini agar menjadi tempat tinggal yang hangat. Benar begitu bukan?" Chen Jikai langsung berkata, "Tuan muda, tenang saja. Nona kedua dari keluarga Du itu dikenal sebagai orang yang sangat berbudi luhur di ibu kota. Setelah dia membeli rumah ini, dia pasti akan berusaha sepenuh hati untuk mengembalikan rumah ini menjadi seperti sedia kala. Saya yakin ketika Anda datang ke sini lagi sekitar 1 atau 2 bulan lagi, rumah ini pasti sudah berubah drastis." Yichen melambaikan tangannya. "Saat terakhir kali aku ke sini, Bibi Du melihatku. Dia menyadari keberadaanku. Jadi sepertinya setelah ini aku akan jarang datang ke sini kecuali kalau dia kembali ke Yanjing." Chen Jekai berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda, sebenarnya Anda tidak perlu bersembunyi dari nona kedua dari keluarga Du itu. Dia adalah orang yang baik. Dia juga sudah
menyukai ayah Anda selama bertahun-tahun. Kalau Anda berkenalan dengannya, mungkin dia akan memperlakukan Anda seperti anaknya sendiri. Justru itu, Ye Chen melambaikan tangannya lagi sambil berkata dengan serius, "Aku tidak ingin diperlakukan sebagai anak sendiri oleh wanita yang sangat mencintai ayahku. Rasanya pasti akan sangat aneh." Setelah mengatakan ini, Ye Chen berkata lagi, "Selain itu, saat aku berada di Jepang, aku pernah menyelamatkan putra dan putri keluarga Su. Aku tidak ingin berurusan dengan mereka lagi." Hups, Chen Jakai menghela napas. Tidak berdaya. Tuan muda, justru karena Anda pernah menyelamatkan Su Jipei dan Su Jiyu, seharusnya pria tua dari keluarga Su itu berlutut dan bersujud di hadapan Anda. Yu Chen mendengus dan berkata, "Aku tidak tahu, aku tidak butuh itu. Pada waktu yang tepat nanti aku akan membuat pria tua itu dan semua pria dari keluarga Su berlutut dan bersujud di depan makam kedua orang tuaku. Mereka harus meminta maaf karena telah membentuk aliansi anti Yi pada waktu itu." Chan Jekai berkata dengan tegas, "Tuan muda, saya yakin dengan kekuatan yang Anda miliki, Tuan muda ini pasti akan tercapai dalam waktu dekat." Ichan mengangguk ringan. Tetap tatapannya kembali tertuju pada halaman kecil yang sangat tidak terawat ini. Tepat pada saat ini, handphone milik Chen Jekai tiba-tiba berdering. Dia langsung berjalan mundur beberapa langkah agar Yu Chen tidak merasa terganggu. Kemudian berkata dengan hormat kepadanya, "Tuan muda, permisi sebentar, saya harus mengangkat telepon dulu." Yu Chen hanya menanggapi perkataannya dengan sebuah dengungan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Setelah berjalan sampai ke pagar, Chen Jekai baru mengangkat panggilan telepon tersebut. Dia berkata, "Tuan Wang, ada apa? Mengapa menelponku?" Kapten Wang berkata dengan cepat, "Presiden Chen, saya sedang menghadapi sesuatu masalah dan saya membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Saya benar-benar hanya bisa meminta bantuan kepada Anda. Saya harap Anda bersedia untuk membantu saya." Chen Jekai tersenyum dan berkata, "Kita ini sudah saling mengenal sejak lama. Mengapa kamu masih sesungkan ini kepadaku? Katakan saja, ada apa?" Kapten Wang menjelaskan permasalahannya. "Presiden Chen, saat ini ada kasus besar yang terjadi di klub Zhenbao. Ada seorang buronan kelas kakap yang menyelinap masuk ke dalam klub Zhenbao dan menyandera semua orang yang ada di sana. Di tubuh buronan itu ada bom yang bisa diledakkan kapan saja. Sekarang dia meminta kami untuk menyediakan satu mobil Rolls Royce yang akan dia gunakan untuk melarikan diri. Kami tidak punya solusi lain, jadi kami terpaksa harus menuruti permintaannya." Setelah mengatakan ini, Kapten Wang menambahkan lagi, "Di Jinling tidak banyak orang yang mempunyai mobil Rolls Royce, dan orang yang mempunyai mobil Rolls Royce lebih dari satu hanyalah Anda. Oleh karena itu saya ingin meminta bantuan Anda. Tolong bantu kami." Chen Jekai berkata dengan terkejut, "Klub Zhenbao? Apa kamu tidak salah?" "Tidak." Kapten Wang buru-buru berkata, "Saat ini saya sedang berada di luar klub Zhenbao. Semua petugas polisi yang bisa kami kerahkan juga sedang berkumpul di sini." Chen Jekai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Aku baru saja meninggalkan klub Zhenbao, mungkin sekitar 10 atau 20 menit yang lalu." Kapten Wang berkata lagi, "Kalau begitu Anda benar sangat beruntung. Kalau Anda berada di klub Zhenbao sedikit lebih lama, mungkin Anda juga akan menjadi sandera Liu Zhan." Setelah mengatakan ini, Kapten Wang langsung bertanya lagi, "Presiden Chen, apa Anda tidak keberatan untuk meminjamkan satu mobil Rolls Royce Anda kepada kami? Anda tidak perlu khawatir. Kalau terjadi apa-apa terhadap mobil Anda, pihak kepolisian pasti akan bertanggung jawab atas kerugian yang Anda alami." Chen Jekai langsung menjawab tanpa ragu, "Tuan Wang, kamu tidak perlu sesungkan itu kepadaku. Sebagai warga negara yang taat hukum, membantu pihak kepolisian sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibanku." Setelah mengatakan ini, dia langsung berkata lagi, "Kamu tunggu sebentar. Setelah ini aku akan langsung menghubungi anak buahku dan memintanya untuk mengantar satu mobil Rolls Royce ke sana." "Baik." Kapten Wang langsung berkata dengan penuh semangat, "Presiden Chen, terima kasih banyak. Saya benar-benar berterima kasih banyak kepada Anda." "Sama-sama." Setelah mengatakan ini, Chen Jekai langsung menutup panggilan tersebut. Kemudian dia bersiap untuk menghubungi anak buahnya agar mereka bisa segera menyiapkan mobilnya. Pada saat ini
Yi Chen tiba-tiba berjalan menghampirinya, kemudian bertanya kepadanya, "Tuan Chen, ada apa? Apa yang terjadi sesuatu di klub Jenbao?" Iya, Chen Cekai langsung menjelaskan masalah yang sedang terjadi di klub Jenbao saat ini kepada Yi Chen. Setelah mendengar penjelasannya, Yi Chen langsung berkata, "Situasinya sangat mendesak. Ada nyawa orang yang dipertaruhkan. Kamu tidak perlu menghubungi anak buahmu. Kamu langsung bawa mobilmu yang ini saja ke sana." Chen Cekai buru-buru berkata, "Benar juga, Tuan Muda. Kalau begitu, saya akan membawa mobil ini ke klub Jenbao. Silakan nikmati waktu Anda di sini untuk bernostalgia. Maaf, saya tidak bisa mengantar Anda pulang." Yi Chen langsung berkata, "Tidak, aku akan ikut denganmu." Setelah mengatakan ini, Yi Chen langsung berjalan keluar dari pagar rumah tersebut. Chen Cekai tidak mempermasalahkannya hal ini. Dia langsung berjalan mengikuti Yi Chen, kemudian bersiap untuk membuka pintu untuknya. Namun Yi Chen sudah terlebih dahulu membuka pintunya. Setelahnya, Yi Chen langsung mendorong tubuhnya sambil berkata, "Kita tidak punya banyak waktu. Cepat masuk ke dalam mobil." "Baiklah." Chen Cekai langsung duduk di kursi pengemudi, lalu menyalakan mesinnya dia dan mengemudikannya mobil menuju klub Jenbao. Saat ini Yi Chen sedang melihat keluar jendela sambil mengerutkan dahinya dan berkata, "Tuan Chen, polisi mengatakan bahwa keberadaan buronan yang bernama Liu Zhan itu ditemukan secara tidak sengaja. Kemudian mereka mengejarnya sampai ke klub Jenbao." "Benar, benar Tuan Muda." Chen Cekai berkata, "Menurutku pria itu mungkin sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. Kebetulan dia sampai di sini, di Jinling. Jadi dia ingin mencari uang di sini terlebih dahulu sebelum melanjutkannya pelariannya. Tapi ternyata keberadaannya ditemukan oleh polisi Jinling. Jadi dia merasa panik dan langsung melarikan diri ke klub Jenbao." Yi Chen menggelengkan kepalanya, kemudian berkata, "Aku merasa bahwa sepertinya ada yang salah." Chen Cekai bertanya dengan bingung, "Tuan Muda, apa yang membuat Anda merasa seperti itu?" Yi Chen menjawab pertanyaannya. Dia malah balik bertanya kepadanya, "Untuk seorang buronan kelas kakap yang selama ini keberadaannya tidak pernah diketahui, dia pasti mempunyai firasat yang kuat kalau ada polisi yang mengetahui keberadaannya dan hendak menangkapnya. Dia pasti juga mempunyai kemampuan yang hebat untuk menilai tempat yang akan dia jadikan sebagai tempat untuk melarikan diri. Orang seperti ini pasti sangat berpengalaman dalam melarikan diri. Tapi mengapa dia memilih untuk melarikan diri ke tempat yang sangat tertutup seperti klub Jenbao? Dia malah melarikan diri ke dalam sebuah gedung. Bukankah ini sama saja dengan membiarkan polisi menangkap dirinya dengan mudah?" Dia terjebak di dalam gedung tersebut seperti seekor kura-kura yang terjebak di dalam guci. Chen Cekai mau tidak mau mengangguk setelah mendengar analisis Yi Chen dan berkata, "Hal ini memang sangat aneh. Umumnya hanya orang bodoh yang akan berlari ke dalam gedung saat dikejar. Orang yang normal seharusnya akan kabur secepat mungkin dan semakin jauh semakin baik." Yi Chen menanggapi iya dan berkata, "Karena Liu Zhan adalah buronan kelas kakap yang sudah lama di buron, maka dia tidak mungkin membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini. Jika tidak, dia pasti sudah lama ditangkap. Jadi, dugaanku kemungkinan besar Liu Zhan sengaja masuk ke klub Jenbao." Chen Cekai mau tidak mau bergumam dan berkata dengan bingung, "Untuk apa dia pergi ke klub Jenbao? Tidak ada pelelangan besar di klub Jenbao hari ini. Hari ini adalah lelang yudisial. Yang dijual adalah barang-barang besar seperti rumah dan mobil. Tidak ada gunanya mengambil barang-barang seperti ini." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan lupa, dia dikejar di klub Jenbao oleh polisi, atau dia sengaja berpura-pura dikejar sampai ke klub Jenbao oleh polisi. Jadi dia tidak mungkin mengincar barang di klub Jenbao." Chen Cekai bertanya dengan bingung, "Tuan Muda, jika dia tidak pergi karena barang, lalu untuk apa dia ke sana?" Yi Chen berkata dengan dingin, "Karena bukan mengincar barang, maka pasti mengincar orang." "Mengincar orang? Dia adalah buronan kelas kakap. Dia kemungkinan akan ditangkap atau bahkan dibunuh begitu ketahuan. Siapa yang dia incar dengan resiko sebesar itu?" Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Hari ini seharusnya ada 5 orang dengan kekayaan bersih paling tinggi yang akan muncul di klub Jenbao. Aku, kamu, dan Bao Pugui. 2 sisanya adalah Du Haiking
dan Su Jiyu. Menurutmu siapa yang dia incar? Chen Kai berpikir sejenak dan berkata dengan serius, kemungkinannya kecil jika dia mengincar kita berdua. Lagi pula kita sudah keluar dan dia baru saja masuk. Maka kemungkinan besar adalah ketiga orang yang tersisa. Setelah itu dia bergumam lagi, kemungkinan Bao Pugui sedikit lebih besar. Bagaimanapun dia cukup terkenal di Jinling, meskipun kekayaan bersihnya tidak sebanding dengan Nona Wanting dari keluarga Song, juga tidak sebanding dengan Qin Gang dan lainnya, tapi setidaknya juga punya miliaran aset. Adapun Du Haiking dan Su Jiyu, aku rasa kemungkinan sedikit lebih kecil seperti keluarga Yi. Keluarga Su adalah salah satu keluarga teratas di dalam negeri. Perlindungan terhadap anggota keluarga sangat ketat. Tak ada satu pun media yang berani membeberkan informasi anggota keluarga mereka tanpa izin keluarga besar ini. Jadi bahkan orang terkaya di Jinling juga sangat sulit untuk mengetahui informasi anggota keluarga Su. Apalagi Liu Zhan adalah seorang buronan. Yichen mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak mengerti inti dari kejadian ini. Inti dari kejadian ini adalah Liu Zhan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan sebuah pertunjukan. Dia tidak mungkin berlakon hanya untuk mencari Bao Pugi atau meminta uang dari ibu dan anak keluarga Su ini. Aku rasa kemungkinan besar ada konspirasi. Konspirasi? Chen Kai sedikit kaget dan berkata, Tuan Muda, Anda bilang ada konspirasi. Apa musuh keluarga Su ingin berurusan dengan ibu dan dari keluarga Su, atau musuh Bao Pugui ingin menggunakan tangan Liu Zhan untuk membunuhnya? Yichen mengangguk. Aku rasa ada kemungkinan. Apa yang terjadi lebih detailnya masih harus melihat perkembangan masalah ini nantinya. Chen Kai berkata, Liu Zhan ini menginginkan mobil Rolls Royce untuk kabur. Tidak tahu dia bisa kabur atau tidak kali ini. Yichen berkata sambil tersenyum, dia bisa kabur atau tidak itu tergantung apakah ada orang di belakang yang membantunya. Jika tidak, dia membuat keributan sebesar ini dan ingin kabur dengan selamat hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, itu benar-benar mustahil. Berbicara tentang ini, Yichen mencibir. Namun karena dia berani bermain sebesar ini, aku yakin ada orang yang membantunya di belakang. Tapi tak lama kemudian Chen Kai menyetir ke klub Zhenbao. Saat hendak tiba di klub Zhenbao, Yichen sudah mengambil masker dan memakainya agar tidak terlalu menarik perhatian dan mengekspos dirinya sendiri. Saat ini klub Zhenbao sudah dikepung oleh sejumlah besar polisi dan mobil polisi, bahkan kendaraan lapis baja beroda yang disediakan untuk anti terorisme dikerahkan. Semua jalan yang lebih dekat dengan klub Zhenbao sudah diblokir oleh polisi. Bahkan sejumlah besar aparat kepolisian dikerahkan untuk mengevakuasi kerumunan. Mobil Rolls Royce Chen Kai baru saja tiba di persimpangan yang diblokir. Lalu seorang pria baru baya bergegas kemari dan menyapa Chen Kai melalui jendela mobil. Chen Kai menurunkan jendela mobil dan berkata, Tuan Wang, orang yang dipanggil Tuan Wang adalah Kapten Polisi Jinling, Wang Haixin. Wang Haixin menunggu mobil Rolls Royce Chen Kai ini hingga cemas. Meskipun kecepatan Chen Kai juga sangat cepat, tapi situasi di dalam sangat kritis dan penting. Jadi dia buru-buru berkata, Presiden Chen, syukurlah Anda akhirnya datang. Apakah Anda leluasa untuk mengemudi ke dalam? Jika leluasa, Anda bisa langsung mengemudikan mobil ke pintu utama klub Zhenbao. Jika tidak, serahkan mobil ini padaku. Aku yang akan menyetir. Chen Kai berbalik dan bertanya pada Yichen dengan suara rendah, Tuan Yi, bagaimana menurut Anda? Yichen juga ingin masuk untuk melihat situasinya, jadi dia berkata, langsung masuk saja. Langsung masuk saja. Chen Kai berkata kepada Wang Haixin, Tuan Wang, aku langsung menyetir masuk saja. Baik. Wang Haixin mengangguk dan buru-buru bertanya lagi, Presiden Chen, apakah bensin mobil Anda masih penuh? Liu Zhan itu meminta bensin harus diisi penuh. Jika tidak penuh, aku akan meminta orang untuk memompa dari mobil lain dan mengisinya. Chen Kai menarik meteran mesin dan berkata, mobilku pada dasarnya penuh. Baguslah kalau begitu. Wang Haixin menghela napas lega dan buru-buru berkata,
Anda langsung menyetir ke pintu utama klub Jenbau, tapi jangan terlalu dekat. Nanti berhentilah, tinggalkan kunci di dalam mobil dan segera keluar, lebih aman. Baik, Chen Jekai mengangguk. Pada saat ini Wang Haixin segera meminta orang untuk membuka penghalang jalan dan membiarkan mobil Rolls Royce Chen Jekai lewat. Ketika mobil Chen Jekai mendekati klub Jenbau, dia berhenti pada jarak 5 atau 6 meter dari pintu utama. Setelah itu Chen Jekai berkata pada Yi Chen, "Tuan muda, ayo turun dari mobil." "Baik," Yi Chen berkata, "namun kamu bicaralah pada Tuan Wang nanti dan lihat apakah kita bisa tetap tinggal di tempat kejadian untuk melihat perkembangan situasi. Jangan sampai langsung mengusir kita keluar penghalang." Begitu turun dari mobil, Chen Jekai buru-buru berkata, "Ini bukan masalah besar, aku akan berbicara dengannya." Yi Chen mengangguk. "Baik, ayo turun." Setelah itu keduanya segera membuka pintu dan turun dari mobil. Pada saat ini Liu Zhan yang berada di dalam melihat mobil Rolls Royce datang dan bergegas ke pintu. Satu tangannya memegang pistol dan tangan lainnya memegang saklar peledak, lalu berteriak, "Buka semua pintu mobil dan juga buka bagasi. Biarkan aku lihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya." Chen Jekai segera membuka semua pintu mobil agar Liu Zhan bisa melihat dalam mobil dan berteriak, "Tadi hanya kami berdua di dalam mobil. Sekarang tidak ada apa-apa. Kamu sudah melihatnya kan?" Liu Zhan berteriak lagi, "Bagaimana dengan bagasi? Buka bagasinya juga." Chen Jekai menjawab, "Baik, aku akan membukanya." Setelah berbicara, dia segera membuka bagasi. Chen Jekai punya banyak mobil Rolls Royce, meskipun semuanya dilengkapi oleh keluarga Yi, tapi hak untuk menggunakan dan membuat keputusan berada di tangannya. Mobil yang dikendarainya hari ini khusus digunakan untuk melayani Yi Chen dan dia sendiri yang menyetir. Setiap kali menggunakan mobil ini hanya pada saat Yi Chen butuh, dia baru akan mengendarai mobil ini. Jadi tidak ada barang-barang pribadi apapun di dalam bagasi mobil ini. Setelah dibuka, tidak ada apa-apa di bagasi. Liu Zhan tentunya juga hanya melihat sekilas lalu baru mengangguk puas. Dia melihat Yi Chen dan Chen Jekai dari atas sampai ke bawah, lalu berkata dengan dingin, "Jangan matikan mesin mobil dan tinggalkan kuncinya. Kalian berdua sudah bisa pergi." Saat Liu Zhan menyuruh Chen Jekai dan Yi Chen pergi, pikiran pertama Chen Jekai adalah, entah tuan muda ingin pergi atau tidak. Lagi pula, tidak tahu apakah tuan muda akan langsung menyerang Liu Zhan. Dengan kemampuan tuan muda, dijamin Liu Zhan tidak akan berkutik begitu dia bertindak. Meskipun tuan muda tidak mau bertindak di depan begitu banyak orang, dengan kemampuan tuan muda yang luar biasa, bukankah hal sepele untuk membereskan Liu Zhan? Jadi dia segera menatap Yi Chen dan berencana untuk melihat keputusan seperti apa yang akan diambil Yi Chen. Namun tidak diduga adalah Yi Chen langsung memberi isyarat dan berkata, "Ayo cepat pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar terlebih dahulu. Chen Jekai tercengang lalu baru pulih kembali dan bergegas mengejar. Saat mereka berdua keluar dari halaman klub Jenbau, Kapten Wang Haixin buru-buru menyapa dan berkata penuh syukur, "Presiden Chen, sungguh terima kasih banyak atas masalah hari ini. Bagaimana kalau aku mengatur orang untuk mengantar Anda dan Tuan ini kembali dulu?" Chen Jekai mengayunkan tangannya dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Wang, bisakah membiarkan kami berdua tetap tinggal untuk menyaksikan keramaian di sini?" "Menyaksikan keramaian?" Wang Haixin berkata dengan ragu-ragu, "Presiden Chen, situasi saat ini sangat berbahaya. Anda juga tahu ada banyak bom di tubuh Liu Zhan ini. Jika dia benar-benar ingin mati bersama dan meledakkan bom, semua orang akan terkena musibah." Chen Jekai melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa. Kurasa Liu Zhan punya keinginan bertahan hidup yang cukup kuat. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan mobil Rolls Royce. Karena dia memiliki keinginan hidup yang kuat, maka tidak perlu takut dia akan meledakkannya." Wang Haixin berpikir sejenak dan berkata, "Baik, Presiden Chen.
Kalau begitu menyusahkan kalian berdua untuk berada di belakang kami. Jika ada masalah, kami juga bisa menanganinya. Baik, Cendekai buru-buru berkata, terima kasih Tuan Wang, tenang saja, kami tidak akan membuat masalah untukmu. Wang Haisim buru-buru berkata, baiklah Presiden Chen, berhati-hatilah, aku akan mendapatkan rapat. Aku akan mengadakan rapat dengan pemimpin untuk membahas rencananya. Cendekai juga berkata dengan sopan, Tuan Wang, jika kamu ada urusan, cepat sibuklah. Tidak perlu mempedulikan kami. Lalu Wang Haisim buru-buru berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Cendekai buru-buru bertanya kepada Yi Chen di sampingnya dengan suara rendah. Tuan Muda, Anda tinggal di sini untuk menyaksikan apa? Yi Chen sedikit tersenyum dan berkata, aku ingin melihat sebenarnya siapa target Liu Zhan. Lalu apa? Cendekai buru-buru bertanya lagi, jika tahu siapa targetnya, apa rencana Anda selanjutnya? Chen menggelengkan kepalanya, aku sekarang juga tidak tahu, lihat saja perubahannya. Pada saat yang sama, di dalam klub Chen Bao, Liu Zhan melihat waktu dan merasa sudah hampir waktunya untuk melangkah selanjutnya. Jadi dia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan yang isinya sangat sederhana. Hanya ada 2 kata, sampai jumpa. Pihak lain sangat cepat sudah balas, isinya juga 2 kata, hati-hati. Ini adalah kode rahasia orang kepercayaan Tuan Besar Su yang sudah disepakati dengan Liu Zhan. Begitu pihak lain balas hati-hati, itu berarti mereka sudah siap dan Liu Zhan sudah bisa berangkat. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.